A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian dannya bak malamnya adalah pelajaran hakikat tauhid tasawuf oleh Ibnu Athaillah Askandari, guru gedanya, guru gedanya, yang diterjemahkan oleh almarhum Abuya Profesor Muhibbuddin Muhammad Wali. Kalam bak malamnya kalam 201 yaitu gambaran cahaya yang hidup pada hati mukmin. Kang Odi, gambaran cahaya yang hidup pada hati mukmin. Manusia yang telah ditawan hawa nafsunya, kaidrop li nafsu, li hawa nafsu, kaidrop, kaitun, dan telah begitu mendalam penyakit tersebut dalam hatinya manusia, adalah menunjukkan bahwa penyakit dalam tersebut telah demikian parahnya sehingga tidak ada obatnya lagi. Parah tak penyakit, kecuali salah satu dari dua macam ini. Ini obat. Menyokasi parah penyakit batin, penyakit di dalam hati manusia. Ubat hana lain kecuali salah satu dari dua macam. Pertama, yakni rasa takut kepada Allah, yang ubat yang luar biasa, rasa takut itu, atau rasa rindu yang sangat kepadanya, Allah. Jadi pertama rindu kepada Allah, yang kedua temakut ia hati ke Allah. Ia hati ke Allah apabila manusia tersebut jiuh batin dengan pada Allah, merasa rindu kepada Allah, tohat dengan Allah, dan kepingin to dengan Allah, sehingga lekang-lekang ni nyoka to dengan Allah. Apabila perasaan salah satu dari dua macamnya telah masuk di dalam hati manusia, niscaya bersihlah hatinya dari segala macam penyakit hati tadi dan kotoran, dan telah bersih pula amal ibadahnya, dan tentulah insya-Allah taala Allah akan menerima amal ibadahnya dan niat-niat yang baik yang terkandung dalam hatinya. Terima belum? Nah, apabila zahir dan batin manusia itu telah diterima Allah, niscaya dia akan mengisi hati hambanya itu dengan cahaya-cahaya atau anwarnya Allah, yakni ilmu-ilmu makrifah ketuhanan, sehingga bertambah dekatlah hamba tersebut dengan dianya Allah yang maha besar dan maha dekat. Atas itulah yang mulia Maulana Ibni Athaillah Askandari telah mengungkapkan dalam kalam hikmah beliau yang ke-201 sebagai berikut. Perberah Ibnu Athaillah dalam kalam hikmah kan, anwaru udhina fi laha fil wusul
wa anwaru udhina laha fil dukhul. Ada nur-nur yang diizinkan Allah sekadar sampai pada hati. Tapi goh dah mau hati. Katruh buat pintu hati. Dan ada nur-nur yang diizinkan Allah untuk bisa masuk ke dalam hati. Jadi dua boh gambaran nur untuk menuju hati. Pertama, nur yang sekadar tiba di pintu hati, katruh nurnya, kamblabla di hati. Dan kedua, nurnya tidak mau dalam hati sesuai dengan izin Tuhan. Kalam hikmah ini jelasnya sebagai berikut. Pertama, nur-nur ketuhanan maksudnya ialah ilmu ma'rifah dan rahasia-rahasia ketuhanan, baik mengenai hal yang berhubungan dengan zat dan sifat-sifat Allah maupun yang berhubungan dengan alam maya pada ini. Ya, nur ketuhanan. Al-Anwar atau cahaya-cahaya itu terbagi kepada dua bahagi. Cahaya-cahaya yang terus berartinya dua. Yang pertama, Anwarul Iman najis. Atau cahaya-cahaya iman. Anwarul imannya hanya saja sampai kepada zahiriah hati saja. Bak pintu hati, bak lahir hati, bak permukaan hati. Terus cahaya-cahaya imannya. Dan tidak masuk ke dalam hati. Itu mendamong kenal. Goh nak izin damong dalam hati. Pecit izin terus bak hati kong, bak permukaan hati. Izin damong hana. Yang nur-nur iman. Kau ni. Karena hati yang bersangkutan belum begitu bersih dari debu-debu dunia dan belum begitu terhapus dari hati dia pengaruh-pengaruh duniawi. Jadi apabila datang cahaya-cahaya iman itu pada hatinya, hanya saja itu yang datang itu dapat berdiri berhenti pada zahiriah hati, bak permukaan hati. Nan izin terus cahayanya ke hati, tetapi tidak dapat masuk sampai ke dalamnya hati. Itulah sebabnya yang bersangkutan dengan anwarul iman di samping melihat kepada Tuhannya, juga melihat akhirat, di samping melihat dunianya. Atau dengan kata lain, dia kadang-kadang beserta Tuhannya, kadang-kadang dia berjalan dengan amalnya untuk kepentingan akhiratnya, dan kadang-kadang amalnya hanya buat urusan dunianya saja. Atau dengan mencintai dunia dan mencintai akhirat. Jadi akhirnya belum dapat mengatasi dunianya, tetapi sama-sama kuat antara keduanya, dunia dan antara Allah dengan hawa nafsunya. Hanya apa lagi? Anwarul iman lagi, cahaya-cahaya iman. Jadi cahaya imannya awati untuk mengizin bapa untuk berjalan ke hati, nyat hati kong hai damong goh damong dalam hati. Pakon karena yang po hatinya mentong kudo goh glis. Lidah penyakit-penyakit yang harus disingkirkan, begadah oleh penyakitnya. Baru untuk nur-nur nyamuno itamong dalam hati.
Yang kedua, nanur anwarul ihsan atau cahaya-cahaya ihsan. Artinya ilmu ma'rifah dan cahaya-cahaya ketuhanan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya hati tersebut. Telah diizinkan Allah masuk ke dalam hatinya. Sedemikian rupa mereka yang mendapatkan rahmat dan nikmat ini menemui cahaya ihsan, hati mereka telah melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak seumpama dengan sesuatu pun. Bahasa Quran, laisa kamitslihi syai'. Nyan cahaya itu telah melihat Allah, bersyuhud kepada Allah. Kah sesuatu bukan dengan sesuatu pun tidak ada mirip dengan Tuhan, atau Tuhan mirip dengan sesuatunya. Tuhan yang dilihat itu Tuhan yang demikian, Tuhan yang hanya seumpama dengan sesuatu. Bukan melihat sebagai bukti dan dalil saja, seperti hamba Allah yang mendapat anwarul iman benar, tetapi lebih daripada itu, yakni mereka menyembah Allah seolah-olah mereka melihat Allah. Yang kemudian al-ihsan, dan melihat Allah itu dengan nur, kau dengan mata oleh, dengan nur ihsan bukan. Kau ni. Nah. Dalam ibadah katanya, apabila tanya katruh bat tingkat mentemeng anwarul ihsan, ni orang dah dengan Tuhan seolah-olah melihat Tuhan. Dia takalan Tuhan. Apabila Tuhan ada takalan dengan syuhud, dengan cahaya-cahaya ihsan, kita yakinkan bahawasanya Tuhan dia kalangan tanya yang ke ihsan. Dan jika belum sampai kepada tingkat takalan Tuhan, mereka merasakan bahawasanya Allah melihat dia. Orang-orang yang telah sampai kepada tingkat ini akhirnya dapat mempengaruhi dunianya. Nyan ipuna dunia, ibina dunia, bimbing dunia, kon dunia bimbing, pengaruh dunia. Memang dunia terus bawa hati, tapi dunia dikelola, dikuasai dunia. Hadis kata orang-orang yang telah sampai kepada tingkat mentemeng anwarul ihsan akhirnya dapat mempengaruhi dunia. Cintanya kepada Allah adalah memberikan pengarahan atas urusan-urusan dunianya. Cintanya kepada Allah adalah memberikan pengarahan atas urusan-urusan dunianya. Zahirnya dia melihat dunia balai kalanya, tetapi pada hakikatnya dia melihat Allah dalam arti keredaan Allah yang ada pada dunia yang dia lihat tersebut. Yang menjadi pokok utama bagi dia adalah dia harus berada dalam keredaan Allah. Sabi dalam redha dan rahmat Allah pada hidup dan matinya, pada dunianya dan akhiratnya, dan pada segala sesuatu yang dia hadapi di dalam dunianya dan kehidupan di dunia. Bermuntah redha Allah dan kasih sayang Allah. Yang ke pokok utama yang dikendaki oleh anwarul ihsan benar. Yang kedua, pengertian Nahba Ibnu Athaillah likut. Menur dua macam. Pertama anwarul iman, yang kedua anwarul ihsan. Yang kali anwarul iman sekadar datang ke hati, tapi dia tidak masuk ke hati. Adapun anwarul ihsan, dia mendapat anugerah dan izin Tuhan untuk tamu hati. Dengan anwarnya atau cahayanya dia bisa melihat Allah.
yang laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, itulah tanda-tanda buat yang bersangkutan. Apakah cahaya-cahaya ketuhanan itu sekadar sampai kepada hatinya, atau memang telah masuk dalam hatinya? Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda sebagai berikut. Berbekali Nabi, An-nuru idza dakhala al-qalba infasaha wa insyarah. Qila fahal lahu min alamati ya Rasulullah? Qala na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wa tazawwadu li suknal qubur wa ta'ahubu li yaumin nusyur. Cahaya itu apabila telah masuk ke dalam hati, lapanglah hati dan terbukalah ianya hati. Yang cahaya imam lah. Ditanyakan padanya, ada tanda ya Rasulullah bahawa orang yang kait karena cahaya dan maulah hati sehingga lapang hati. Nah, tanda ya Rasulullah. Nabi jawab, ya ada tanda. Tahu tanda, yaitu tidak terpengaruh oleh dunia dan kembali kepada akhirat, di samping mempersiapkan bekal buat tempat kediaman di kuburan dan bersiap-siap di hari akhirat, hari kemudian. Yang tanda orang galak ke akhirat. Dan tapi tinggal ke mati nyopa kubal dalam kubur. Persiapan untuk masuk kubur, kesiapan jinya disiapkan. Dengan bekal dalam kubur dipersiapkan. Bagi contoh malaikat munkar nakir yang kata habis menghadap munkar nakir. Dari pertanyaan-pertanyaan munkar nakir kata habis. Apa yang harus dijawab, yang kanalah jawaban. Menancit persiapan untuk disiapkan di orang kiamat, orang akhirat. Arti menghadap pengadilan Allah ketika dihadapkan dengan LPG, laporan pertanggungjawaban tentang amal dan ibadah, pekerjaan di dunia. Yang kata habis. Nah kai ibu malam ni. Nah kalau orang kamar Melayu, nah cik. KK kita mau kenan ni. Ayo pula. Jadi karena dali mendung. Hadis ini menggambarkan cahaya ihsan apabila telah masuk ke dalam hati. Berkata Syekh Abu Talib Al-Makki, kecintaan hamba Allah pada Allah itu dapat dilihat. Tata mengkalan menyonah hamba Allah sip cinta ke Tuhan. Tahu bukti. Jika Allah itu mempengaruhi pada seluruh hawa nafsunya, dan kecintaan pada Allah itu merupakan kecintaannya yang datang dari tiap sesuatu, barulah ia dapat dikatakan orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Sebagaimana dia beriman kepadanya Allah, menanlah cinta dia kepada Allah. Dan jika anda lihat hatinya kurang dari itu, maka kecintaannya kepada Allah juga sekadar itu pula, sesuai dengan padupna tenaga galak ke Tuhan. Dupnyan ke tenaga tanya berhubungan dengan Tuhan. Lagi istilah dupna daturi Tuhan dan makrifah dengan Tuhan. Dupnya pula tanya ingin dan berhubungan dengan Tuhan. Dayakini Tuhan, dapati Tuhan, sesuai dengan makrifah. Kesimpulan pengajian malamnya, iman kepada Allah mendatangkan anwar atau cahaya-cahaya pada hati. Dan demikian pula status al-ihsan juga mendatangkan nur-nur dan cahaya-cahaya. Cuma perbedaan antara hamba Allah biasa dengan para hamba-hamba Allah yang saleh, seperti wali-walinya, nabinya, rasulnya,
bahwasanya anwarul iman yakni adalah buat hamba-hamba Allah yang biasa yang gebi anwarul iman, cahaya iman. Dia tanya, sedangkan cahaya-cahaya ihsan yakni anwarul ihsan itu adalah buat para wali-walinya dan seterusnya, nabi-nabinya dan rasulnya. Wallahu a'lam. Rupanya beda. Ditanyakan orang saleh, goh saleh lah, mentong na salah. Nyam yang gebi anwarul iman tu, goh mengelam anwarul ihsan. Ke orang saleh anwarul iman kana damah lam anwarul ihsan. Kam damah padek kan? Nur mendum lati. Padek nak salah terang mendum. Itu mentong na teput. Kejut telah. Ada salah hamnya teput. Kita jangan teput kau telah. Ada grup lan luang. Kata gidong labang. Sebab teput. Yang teputnya ibarat salah. Salah ibarat teput. Tapi menyokah nur-nur aju-aju. Nur mentamah nur, nur iman, nur ihsan. Hoja salah lah. Betul bohnan hamba Allah yang saleh. Ni ambil dah. Kau ni. Habis babnya ni. Wallahu alam, pengajian tutup. Sementara ini dah akan cia bunawah lagi biasa. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa firdhunubi فإنك غفير الذنب العظيم Ya Tuhanku lenyohan patut tamang syukur menyanetun han etun dalam neraka terima taubatun benepeng ampun segala dosa karena Rohnya Maha Pengampun bandung hamba ilahi ya ilahi ya ilahi taubatan qablal mamati Allahu ya Allahu ya Allahu la ilaha illallah ya Tuhanku ya Tuhanku wahia Rabbi nabilun tauban ya Tuhanku Yugalam mati wahia Allah wahia Allah wahia Allah nabilun mati ilun temengkun la ilaha illallah dhunubi mithlu adadir rimani fahabali taubatai ya dhal jalali wa umarina qisam fi kulli yawmin wa dhambi
idung kaifa hatimah ali dau salun le sile ano dibina pasi karena nyan terima balun wahai ya Rabbi umulana makin kurang malam dosa lona semakin mendamah pagrilun man ilahi abdukal asiyata muqirram bizunubi wa qad da'aka fa'in taghfir fa'anta lidzalika ahlun wa in tatrud faman narju siwa Aka ya Tuhanku, hamba yang masin nyokatruh tekalun mengaku letasa lalun kepada kuasa yang lulake ampun lun hadaran bila nadola tanpa lain yang lun aram Rabbi ubirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran ampun lun ibu bapa lun wahai Allah segala dosa gomnyan ban luwa wahai Allah ana sayang kemalun dan keayalun wahai Allah lagi gomnyan kesayang ke ulun Tuhan wahai Allah ilahi ya ilahi ya ilahi taubatan qablal mamati Allahu ya Allahu ya Allahu la ilaha illallah ya Tuhanku oh ya Tuhanku wahai Rabbi nabilun taubat ya Tuhanku ya galam mati wahai Allah wahai Allah wahai Allah nabilun mati lun temengkun la ilaha illallah nabilun mati lun temengkun la ilaha illallah nabilun mati lun temengkun la ilaha illallah sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina
محمد يا ربي صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.